Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kajian cemaran logam berat timbal atau Pb, kadmium atau Cd, dan merkuri atau Hg pada sayuran di daerah pertambangan Aceh Jaya secara spektrofotometri serapan atom atau AAS. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya sendiri, Silviana Putri Valentina Tama, dan rekan-rekan saya, Syifa Yulia Kusuma Puspadewi, Tasbita Surya Lukrisya, dan Tiara Putri Maulana. Untuk pendahuluan, sayuran sebagai komoditas hortikultura memiliki peran penting dalam pemenuhan gizi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat karena mudah dibudidayakan dan bernilai ekonomi tinggi. Namun, aspek keamanan pangan perlu diperhatikan karena sayuran sering ditanam di lahan yang berpotensi tercemar, misalnya di dekat jalan raya atau kawasan pertambangan, sehingga rentan terkontaminasi logam berat seperti timbal atau Pb. Di Kecamatan Krueng Sabe, Kabupaten Aceh Jaya, aktivitas pertambangan emas menjadi sumber potensi pencemaran logam berat pada lahan pertanian sayuran. Paparan logam berat berbahaya seperti Pb, Cd, dan Hg dapat merusak organ tubuh serta menimbulkan keracunan kronis bila terkonsumsi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kandungan logam berat pada sayuran di sekitar tambang dengan metode spektrofotometri serapan atom atau AAS yang memiliki kepekaan tinggi dan akurasi baik. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari alat dan bahan, pengambilan sampel, pembuatan larutan standar, destruksi sampel, dan validasi metode. Alat dan bahan. Alat yang digunakan FAAS Thermoverser ICE 3500 atau lampu katoda PBCD. Yang kedua, VGAAS Aigilan 200 series atau lampu katoda Hg. Dan bahan yang digunakan yaitu daun singkong, daun bayam, daun kangkung aquades, H2O2 30%, HNO3 pekat, HCl pekat, larutan standar PbNO32, larutan standar CdNO32, dan larutan standar HgNO32. Pengambilan sampel. Sampel sayur-sayuran terdiri dari daun singkong, daun bayam, dan daun kangkung yang diperoleh di kawasan Paya Seumantok dengan titik koordinat 4628 derajat nord, 95.672 derajat ost, Gampong Panggong titik koordinat 4.862 derajat nord, 95.834 derajat ost, dan Gampong Bunta dengan titik koordinat 4.712 derajat nord, 95.694 derajat ost, Kecamatan Krueng Sabe, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Kemudian, pembuatan larutan standar. Yang pertama, siapkan larutan standar Pb FAAS 0,10 dilarut menjadi 0,20, 0,40, 0,80, 1,60, 3,20 mg per kilogram. Cd FAAS 0,30, 0,60, 0,90, kemudian 1,20, kemudian 1,50, 1,80 mg per kilogram. Kemudian HGFG AAS 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, dan 0,60 mg per kilogram. Kemudian yang kedua, pengukuran absorbensi Pb dan Cd menjadi FAAS atau lampu katoda PBCD, Hg menjadi VGA-AAS atau lampu katoda Hg. Kemudian hasil
Hasil nilai absorbansi tiap konsentrasi dibuat kurva kalibrasi untuk masing-masing logam Pb, Cd, dan Hg. Selanjutnya yaitu destruksi sampel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasbita Surya Lucresia dengan NIM P27235040992. Destruksi sampel diawali dengan preparasi sampel, yaitu 2 gram serbuk sayuran ditambah 30 ml air demin ditambah 20 ml HNO3PA, lalu dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 5 menit, lalu ditambahkan 5 ml H2O2PA, didinginkan, disaring, dan diencerkan dalam labu ukur 100 ml. Untuk menganalisis logamnya yaitu analisis logam PP dengan menggunakan flame AAS lambda 283,3 nanometer, analisis logam CD dengan flame AAS lambda 228,8 nanometer, dan yang terakhir adalah analisis logam Hg dengan vapor generation AAS dengan lambda 253,7 nanometer. Validasi metode yang dilakukan menggunakan kurva kalibrasi yang telah dibuat. Parameter yang ditentukan meliputi linearitas atau R kuadrat, presisi yang dinyatakan sebagai simpangan baku relatif atau RSD, akurasi yang ditentukan melalui perolehan kembali atau percent recovery dari spike sampel, serta batas deteksi atau LOD dan batas kuantifikasi atau LOG. Ketidakpastian pengukuran kadar sampel dinyatakan sebagai simpangan baku konsentrasi atau SC yang dihitung berdasarkan nilai slope atau M, intercept atau B, serta standar deviasi slope atau SM, intercept SB, dan regresi SR. Seluruh perhitungan dilakukan menggunakan fungsi Lines pada Microsoft Excel. Berikut adalah rumus pengukuran ketidakpastian, yaitu ada rumus standard deviation of regression, standard deviation of slope, standard deviation of intercept, standard deviation of the concentration, limit of detection, dan yang terakhir ada limit of quantification yang dengan formula sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Penelitian tentang cemaran logam berat Pb, Cd, dan Hg yang ada sayuran di sekitar area pertambangan kawasan Aceh Jaya. Pengambilan sampel dilakukan di daerah Payas Sumantok dengan titik koordinat tersebut adalah titik pertama yang paling dekat, yaitu sekitar 300 meter dengan pertambangan daun singkong, kangkung, dan bayam. Berikut adalah tabel parameter metode validasi yang digunakan untuk menentukan kandungan logam berat. Pada gambar 1, terdapat kurva kalibrasi logam merkuri atau Hg, dan pada tabel 3, terdapat kadar logam berat yang terkandung dalam sampel sayur-sayuran. Cemaran logam CD untuk semua sampel sayuran menunjukkan nilai di bawah baku mutu SNI 7387 pada tahun 2009, yaitu batasan kadar logam CD dalam sayuran dan buah yaitu 0,2 mg per kilogram. Kandungan cemaran logam CD tertinggi ditemukan pada sampel kangkung buah dengan kadar yaitu 0,11 sampai 0,01 mg per kilogram. Dan cemaran logam CD terendah dengan kadar 0,02 sampai 0,01 mg per kilogram terdapat dalam sampel daun singkong 2. Cemaran logam Hg pada semua sampel sayuran menunjukkan kadar yang berada di atas baku mutu SNI 7387 pada tahun 2009 yang telah ditetapkan yaitu 0,03 mg per kilogram. Kandungan kadar logam yang tertinggi yaitu 0,58 sampai 0,12 mg per kilogram. Ditemuan dalam sampel dan singkong 1 dan kadar terendah yaitu 0,04 sampai 0,02 mg per kilogram yang dimiliki oleh sampel bayam 2. Kesimpulannya yaitu cemaran logam berat di sekitar area pertambangan Kabupaten Aceh Jaya berdampak pada sayuran seperti daun singkong, kangkung, dan bayam yang dianalisis menggunakan flame AAS dan vapor generation AAS. Hasil penelitian menunjukkan kadar Pb tertinggi terdapat pada daun singkong 1 dan terendah pada bayam 3. Beberapa sampel seperti kangkung 1 dan bayam 1
juga melebihi batas baku SNEI 7387 pada tahun 2009. Cemaran CD seluruhnya masih di bawah ambang batas SNI dengan kadar tertinggi pada kangkung 2, yaitu 0,11 dan 0,01 mg per kilogram, dan terendah pada singkong 2. Sementara itu, kadar Hg tertinggi ditemukan pada daun singkong 1 dan terendah pada bayam 3. Namun, seluruh sampel melebihi baku mutu SNI, yaitu 0,03 mg per kilogram. Temuan ini menegaskan perlunya pemantauan rutin cemaran logam berat di lahan pertanian dekat kawasan tambang untuk menjamin keamanan pangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.